Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ini. Masih dengan saya, Frans Apriliadi. Pada video bagian yang keempat ini, kita akan belajar cara menentukan pendapat pro atau pendapat setuju dan pendapat kontra atau tidak setuju pada suatu pernyataan. Kemudian, kita juga akan belajar menentukan mana yang dikategorikan sebagai makna tersirat dan mana yang dikategorikan sebagai makna tersurat pada suatu teks bacaan. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, menentukan pendapat pro dan pendapat kontra. Namun sebelumnya, kita perlu ketahui bahwa pendapat adalah sebuah pendirian atau sikap seseorang terhadap suatu topik atau suatu hal yang dibicarakan. Biasanya, setiap orang itu memiliki pendapat yang beragam mengenai suatu hal yang ingin dia komentari. Karena itulah akan selalu ada dan pasti selalu ada pertentangan antara orang yang satu dengan orang yang lain ketika menyampaikan pendapatnya. Nah, di dalam sebuah diskusi ataupun dalam suatu suasana berargumentasi, pasti akan ada pendapat setuju dan tidak setuju. Nah, biasanya pendapat setuju itu ditandai dengan penggunaan kata-kata yang mengarah kepada kesetujuan, seperti kata setuju, menyetujui, sependapat, dan lain sebagainya. Tentunya, pendapat setuju itu harus juga diikuti dengan suatu pernyataan atau penguatan, yang tentu harus diikuti juga dengan data-data yang harus ataupun dapat dipertanggungjawabkan. Sementara pendapat tidak setuju atau pendapat penolakan tadi dapat ditandai dengan penggunaan kata tidak setuju atau tidak sependapat atau tidak sepemahaman terhadap topik yang dibicarakan. Nah, biasanya kalimat tidak setuju itu juga bersifat melemahkan suatu argumen tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita identifikasi soal nomor 1 ini. Kira-kira soal nomor 1 ini jawabannya apa? Apakah A, B, C, atau D? Ya, untuk soal nomor 1 ini, kita tentukan dahulu topik yang dibicarakan pada potongan teks ini apa. Ya, jadi topiknya itu berbicara tentang sistem sekolah, ya kan? Nah, dari topik ini, kita dapat menentukan mana yang mengarah kepada pendapat pro dan mana yang mengarah kepada pendapat kontra. Nah, kira-kira yang ditanyakan adalah kalimat yang menyatakan persetujuan, ya kan? Berarti ini mengindikasikan pendapat pro atau setuju. Kira-kira dari nomor 1, 2, 3, dan 4, manakah yang menunjukkan kalimat setuju? Ya, jawabannya adalah yang nomor 1. Mari kita identifikasi. Nomor 1 ini menunjukkan pendapat pro atau setuju. Kalimat tersebut berisi kesetujuan terhadap pernyataan bahwa salah satu ciri sekolah yang baik adalah sekolah yang dapat menumbuhkan karakter siswa. Itu yang ditekankan pada poin nomor 1. Sementara nomor 2, 3, dan 4 merupakan pendapat ataupun pernyataan ketidaksetujuan atau pendapat penolakan atau yang kita kenal dengan istilah kontra terhadap sistem sekolah tertentu. Nah, ketidaksetujuan itu ditandai dengan pernyataan. Misalkan kita analisis pada nomor 2. Nomor 2 dikatakan bahwa sekolah yang hanya mengandalkan daya beli dan materi pembelajaran proyek kementerian melahirkan siswa sebagai komoditas. Artinya, ada penggolongan berdasarkan mutunya. Jadi sekolah itu hanya dijual belikan, bukan sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 dikatakan nilainya tak lebih dari emas sepuhan. Nah, jika kita artikan kata emas sepuhan ini seperti emas imitasi atau emas palsu atau emas tiruan. Berarti nilainya ini bukan nilai yang sebenarnya. Maksudnya adalah
nilai tersebut hanya dibuat-buat, bukan berdasarkan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi seperti itu. Berarti ini mengindikasikan juga suatu sistem yang ditolak atau pendapatnya itu ditolak. Kemudian nomor 4. Nomor 4 dikatakan gemerlap dari luar tetapi penuh kepalsuan di bagian dalamnya. Ini juga mengindikasikan suatu pernyataan yang tidak setuju terhadap suatu sistem sekolah tertentu. Nah, satu-satunya jawaban yang menunjukkan persetujuan terhadap sistem sekolah yaitu nomor 1 tadi. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Silakan kita tentukan dahulu topiknya ini apa. Topik yang dibicarakan pada potongan teks nomor 2 ini. Ya, jadi topiknya adalah tentang penggunaan motor di kalangan remaja. Nah, dari topik ini kita dapat mengindikasikan mana pernyataan yang setuju dan mana pernyataan yang mengarah ke ketidaksetujuan. Sementara yang ditanyakan di sini adalah pendapat yang berisi dukungan, berarti kan ini menyatakan pendapat kesetujuan atau pro tadi. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah yang A ya, nomor 1. Mari kita analisis. Nomor 1 dikatakan bahwa penggunaan motor di kalangan remaja semakin meningkat. Kemudian alasannya karena dapat menghemat biaya dan waktu. Artinya ini mengindikasikan suatu pernyataan kesetujuan bahwa remaja itu perlu menggunakan motor. Alasannya agar menghemat biaya. Jadi dia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk naik kendaraan umum. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, dapat menghemat waktu. Jadi kalau misalkan dia naik kendaraan umum, otomatis dia juga perlu meluangkan waktu yang banyak untuk menunggu kendaraan itu datang, ya kan? Jadi orang tua itu setuju anaknya menggunakan motor karena dapat menghemat biaya dan waktu. Jadi dia setuju. Sementara nomor 2, 3, dan 4 ini kan mengindikasikan suatu penolakan. Orang tua menolak anak-anak untuk menggunakan motor. Karena apa? Kalau nomor 2 ada indikasi bahwa berdasarkan data di Lantas Polda Metro Jaya, anak di bawah umur itu sangat rentan terjadinya kecelakaan, ya kan? Pelaku kecelakaan. Nah, di sini ada datanya, yaitu 11,11%. Ini kan mengindikasikan suatu ketidaksetujuan orang tua anak-anak membawa motor ketika ke sekolah ataupun ke tempat lainnya, karena rentan sekali terjadi kecelakaan. Kemudian yang nomor 3, anak di bawah umur belum punya SIM. Nah, di sini belum memiliki SIM. Artinya orang tua itu tidak setuju anak-anak di bawah umur menggunakan kendaraan karena belum memperoleh SIM. Ya kan? Dan juga perilaku kendaraannya itu belum stabil. Artinya anak-anak itu cenderung membawa kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian diperkuat lagi pernyataan, ada rumor yang menyebutkan mereka hanya bisa ngegas tapi lupa ngerem. Nah, jadi kan anak-anak itu suka sekali membawa kendaraan yang sifatnya kencang, sehingga rentan sekali terjadinya kecelakaan. Jadi nomor 3 ini mengindikasikan pernyataan tidak setuju juga. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini mengindikasikan ketidaksetujuan, ya kan? Nah, terlepas dari ketidaksetujuan itu, maka orang tua menyarankan agar pemerintah sebaiknya menyediakan alat transportasi yang murah dan tepat waktu. Jadi ini juga mengindikasikan ketidaksetujuan anak-anak ataupun kalangan remaja menggunakan motor pribadi. Nah, satu-satunya jawaban yang mengarah kepada kesetujuan yaitu nomor 1 tadi. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian kita beralih ke soal nomor 3. Kita tentukan dahulu topik yang dibicarakan apa. Ya, nomor 3 ini membicarakan tentang pasar makanan tradisional, ya, yang kalah saing dengan makanan luar negeri. Nah,
dari topik ini kita dapat mengidentifikasi dari teks bacaan ini mana yang dikategorikan sebagai pernyataan setuju dan pernyataan tidak setuju. Jika kita lihat, yang ditanyakan adalah kalimat tanggapan positif. Berarti ini kan kesetujuan atau pendapat pro. Dari 4 jawaban ini, manakah yang mengindikasikan pernyataan setuju itu? Ya, soal nomor 3 jawabannya adalah yang D. Mari kita analisis yang A. Yang A ini dikatakan bahwa saya setuju mengkonsumsi makanan tradisional karena dikemas menarik dan mudah didapatkan di toko-toko. Ini kan juga mengindikasikan suatu pernyataan yang salah. Salahnya di mana? Justru makanan yang dikemas menarik adalah makanan dari luar negeri. Kalau dari teks bacaan ini, ya kan? Nah, di sini. Makanan ala luar negeri lebih menarik karena kemasannya dan juga strategi pemasarannya, ya kan? Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, kalau di teks bacaan disebutkan bahwa makanan tradisional mudah didapatkan di toko-toko. Ini kan juga pernyataan yang salah. Padahal di teks bacaan tidak ada indikasi kalau makanan tradisional itu didapatkan di toko-toko, ya kan? Jadi option A ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan pernyataan ataupun dengan ilustrasi bacaan. Kemudian yang B. Yang B ini kenapa juga salah? Yang B ini salah karena lebih mendukung orang-orang Indonesia itu mengkonsumsi makanan luar negeri daripada mengkonsumsi makanan buatan sendiri, ya kan? Atau makanan tradisional. Jadi kurang tepat. Kemudian yang C ini juga kenapa salah? Yang C salah karena mendukung makanan luar negeri daripada makanan tradisional. Jadi juga kurang tepat. Satu-satunya jawaban yang tepat adalah yang D. Berikutnya kita beralih ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini kira-kira topik yang dibicarakan apa? Ya, soal nomor 4 ini berbicara tentang kebiasaan remaja pergi ke mall. Nah, dari topik ini kita dapat mengidentifikasi mana yang mengarah ke pendapat setuju dan mana yang mengarah ke pendapat ketidaksetujuan. Kira-kira dari ilustrasi bacaan ini, manakah yang mengarah kepada pendapat setuju dan tidak setuju? Itu cara pertama, kita perlu mengidentifikasi. Kemudian kita juga perlu baca pertanyaannya itu apa. Pertanyaannya, kalimat tanggapan yang sesuai berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, nah, soal nomor 4 ini, jika kita perhatikan cukup berbeda dengan soal nomor 1 ataupun sampai nomor 3 tadi. Nah, untuk nomor 4 ini, tidak ada arahan ataupun pernyataannya itu mau ke arah mana. Apakah pendapat pro atau pendapat kontra. Ya kan, kalau soal nomor 1 sampai 3 tadi ada indikasi yang mengarah langsung kan. Dia meminta ke pendapat kesetujuan. Seperti itu. Kalau nomor 4 ini tidak ada pernyataan yang mengarah ke hal itu. Nah, cara menjawabnya, maka kita perlu menentukan dulu potongan teks ataupun paragraf ini berisi informasi apa. Apakah informasi positif atau informasi negatif. Nah, jika kita identifikasi ilustrasi teks bacaan ini, ya kan, mengarah pada informasi apa? Informasi negatif kan? Informasi negatif tentang kebiasaan remaja pergi ke mall. Maka tinggal kita cari saja opsi jawaban ini, manakah yang mengindikasikan suatu sifat pertentangan atau pernyataan pertentangan terhadap ilustrasi negatif di atas. Nah, kira-kira dari 4 jawaban ini, manakah jawaban yang paling sesuai? Ya, jawabannya adalah yang C. Ya kan? Mari kita identifikasi. Nah, untuk soal nomor 4 ini, jika kita perhatikan opsi A, B, dan D, ini semua mengindikasikan suatu kesetujuan terhadap pernyataan negatif di atas. Ya kan? Satu-satunya jawaban yang berbeda yang menunjukkan suatu pertentangan ataupun penolakan terhadap pernyataan di atas adalah yang C.
Menurut saya, para remaja telah terjebak dalam kebiasaan sering pergi ke mall untuk keperluan yang tidak penting. Ini kan mengindikasikan suatu penolakan terhadap pernyataan di atas. Jadi jawabannya adalah C. Jadi seperti itu untuk menjawab soal nomor 4 ini. Kemudian kita beralih ke bagian menentukan makna tersirat dan menentukan makna tersurat. Jadi dalam suatu teks bacaan, itu pasti kita akan diminta untuk menentukan mana yang dikategorikan sebagai makna tersurat dan mana yang dikategorikan sebagai makna tersirat. Kalau makna tersurat, berarti maknanya itu dapat kita temukan langsung pada teks bacaan itu. Kalau makna tersirat, berarti maknanya itu perlu kita identifikasi dahulu, perlu kita cari terlebih dahulu, perlu kita pahami, dan perlu kita simpulkan. Maknanya itu mengarah seperti apa. Jadi makna tersirat itu tidak tersampaikan langsung pada teks bacaan. Jadi maknanya itu tersembunyi di dalam teks bacaan itu. Dan untuk memperoleh pemahaman terhadap makna tersirat, kita perlu memahami secara lebih mendalam. Biar teman-teman lebih paham, silakan teman-teman mengidentifikasi soal nomor 5 berikut ini. Kira-kira soal nomor 5 ini jawabannya apa? Apakah A, B, C, atau D? Ya, soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang C. Nah, yang ditanyakan di sini adalah informasi tersirat. Berarti informasinya itu tidak tersampaikan secara langsung pada teks bacaan. Ya kan? Nah, maka kita perlu memahami secara mendalam, perlu mengidentifikasi, dan perlu mengevaluasi kira-kira makna yang ingin disampaikan itu apa. Nah, jika kita analisis, yang A ini kenapa salah? Yang A ini dikatakan bahwa saluran irigasi di Dusun Krayapan, Desa Purwokerto menjadi tempat wisata air yang eksotik. Nah, yang A ini salah karena bukan membicarakan tentang saluran irigasi, ya kan, sebagai tempat wisata yang eksotik. Tetapi teks bacaan ini lebih mengarah pada keindahan alam di Dusun Krayapan, dan saluran irigasi itu menjadi bagian dari keindahannya itu. Nah, maka kita perlu menganalisis secara global, ya. Kalau yang A ini hanya menyampaikan informasi sebagian saja. Yang B ini kenapa juga salah? Karena tidak terimplisitkan ke bagian irigasi, ya. Jadi yang B ini tidak menyampaikan informasi kepada saluran irigasi saja, ya kan? Kemudian tidak ada pernyataan yang menyatakan kalau saluran irigasi itu sebagai tempat ataupun objek memancing yang menyenangkan, ya kan? Di teks bacaan ini tidak ada yang mengindikasikan hal itu. Jadi yang B ini juga kurang tepat. Yang D ini kenapa salah? Yang D ini salah karena dia juga telah terimplisitkan pada saluran irigasi. Padahal yang dibicarakan itu adalah keindahan alam yang ada di Dusun Purwokerto itu tadi, ya kan? Jadi satu-satunya jawaban yang tepat adalah yang C. Keindahan sungai yang berair jernih dengan pemandangan alam non eksotik menjadi Dusun Krayapan Desa Purwokerto sebagai objek wisata baru di Kendal. Berikutnya ke soal nomor 6. Kira-kira soal nomor 6 ini jawabannya apa? Apakah A, B, C, atau D? Nah, jika kita perhatikan, teks bacaan ini merupakan teks bacaan fiksi, ya, atau teks bacaan yang mengarah kepada sastra. Biasanya kalau teks bacaan yang mengarah kepada unsur sastra, itu pasti makna yang ditanyakan adalah makna tersirat, ya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, di mana pernyataan yang mengindikasikan jangan iri dengan peruntungan orang lain tersebut? Kalau kita identifikasi teks bacaan ini. Ya, jika kita lihat, di sini dikatakan bahwa ia tidak setuju adiknya diangkat menggantikan ayah mereka. Dia mengatakan, aku putri sulung, seharusnya memilih aku sebagai penggantinya. Gerutu berubah rarang, ya kan? Nah,
Pernyataan itu mengindikasikan suatu pernyataan tidak setuju atau keirian. Ia tidak setuju dengan pernyataan Prabu Rapa, yaitu ayahnya, yang lebih memilih Purbasari, yaitu adiknya, sebagai pengganti tahta, ya kan, sebagai rajanya. Sementara jika kita mengacu pada silsilah orang zaman dulu, yang mengharuskan sebagai pengganti adalah anak tertua. Berarti yang diangkat harusnya si kakak ya, bukan si adik. Nah, tetapi ayahnya ini lebih memilih adiknya sebagai penerusnya. Nah, karena hal itulah si kakak ini merasa cemburu dan iri dengan peruntungan yang diperoleh adiknya tadi. Nah, jadi itu yang dimaksud pada teks bacaan ini. Makna tersiratnya seperti itu. Jangan iri dengan peruntungan orang lain. Berikutnya ke soal nomor 7. Silakan diidentifikasi makna tersuratnya untuk soal nomor 7 ini terletak pada opsi jawaban apa? Apakah A, B, C, atau D? Ya, soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang A. Nah, jika kita perhatikan tanpa perlu membaca teks bacaan, kalau option B, C, sampai D ini merupakan pernyataan yang mengarah kepada makna tersirat ya. Ya kan? Ada pesannya. Kalau pesan itu lebih mengarah kepada makna tersirat. Sementara yang A ini mengarah kepada makna tersurat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gampang kan? Soal nomor 7 tanpa perlu kita membaca teks bacaan ini. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 8. Soal nomor terakhir. Kira-kira jawaban yang paling tepat terletak pada opsi yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Mari kita analisis. Yang A ini salah karena penghuni hutan itu tidak hidup rukun ya, tetapi semuanya risih dengan tingkah laku si burung merak. Ya kan? Di mana letaknya? Nah, di sini kan para penghuni rimba merasa kurang senang, ya kan? Merasa kurang senang, berarti dia itu merasa risih, ya kan? Dengan kehadiran si burung merak tadi yang menyombongkan dirinya, ya kan? Jadi penghuni hutan itu tidak hidup rukun. Otomatis yang A ini kurang tepat. Yang B ini kenapa salah? Yang B ini salah karena dikatakan bahwa Kancil dan teman-temannya selalu menghindari merak karena ia suka memamerkan bulu-bulunya. Nah, di sini kita garis bawahi menghindari merak. Apakah ada pernyataan menghindari merak? Tidak kan? Justru Kancil dan teman-temannya itu tidak menghindari merak, tetapi ingin menyadarkannya. Ya kan? Jadi kurang tepat. Di mana letak menyadarkannya? Nah, di sini kan aku ada akal untuk menyadarkan si merak. Ya kan? Jadi tidak sesuai. Otomatis yang B ini juga salah. Yang D kenapa salah? Yang D dikatakan Kancil dan teman-temannya membiarkan ulah merak yang suka memamerkan bulu-bulunya. Di sini membiarkan ulah merak. Apakah Kancil dan teman-temannya membiarkan ulah si merak itu? Tidak kan? Justru dia ingin menyadarkan si merak tadi. Jadi yang D ini juga kurang tepat. Satu-satunya jawaban yang paling sesuai adalah yang C. Oke, saya rasa cukup penjelasan singkat terkait materi pada video bagian keempat ini. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum bergabung dalam grup Telegram Siap Bahasa Indonesia, silakan bergabung. Linknya telah saya sertakan pada bagian deskripsi video ini. Nah, saya rasa cukup. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.